Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Adrianus Wendy dengan NIM S1S1181032. Jadi video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi MIT dari kalkulus 1. Jadi ada 4 materi yang akan saya bahas. Soal-soal yang akan bahas, yang pertama yaitu aritmatika, operasi aritmatika, yang kedua pemfaktoran, yang ketiga turunan, dan yang keempat limit. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama yaitu operasi aritmatika. Ini ada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, ketika kita dapat soal seperti ini, kita langsung saya jumlahkan karena penyebutnya itu sama, berhubung penyebutnya itu sama, maka kita langsung menjumlahkannya. Yang 4 tambah 6 sama dengan 10, ini tetap menjadi 14. Kemudian ini kalau masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan sekecil mungkin. Jadi 10 per 14 itu masih bisa disederhanakan sehingga menjadi 5/7. Nah, untuk yang nomor 2, 8 per 12 kurang 8 16/12, itu kita pertama kita sederhanakan dulu ini sehingga menghasilkan 112/12. Caranya 8 kali 12 tambah 16 sehingga menghasilkan 112/12. Nah, ketika penyebutnya sudah sama, maka kita langsung menjumlahkannya, mengurangkannya. 8 kurang 112 sehingga menghasilkan 104/-104/12. Nah, ini kita bagi sehingga menghasilkan -8/12. Nah, ini kita sederhanakan kembali sehingga menjadi 2/3, -8 2/3. Nah, untuk yang materi selanjutnya yaitu pemfaktoran. Untuk pemfaktoran, di sini saya mengambil soal x kuadrat dikurang x kurang 6. Jadi untuk pemfaktoran seperti ini, kita cari perkalian berapa yang akan menghasilkan -6 dan penjumlahan berapa jika perkalian tersebut dijumlahkan akan menghasilkan -1. Contohnya seperti ini, x kuadrat dikurang x kurang 6. Jadi di sini kita dapat -3 dikali 2. -3 dikali 2 menghasilkan -6. Dan ketika ini dijumlah, -3 ditambah 2 itu menghasilkan -1. Jadi x1-nya didapat dan x2-nya juga didapat. Sehingga menjadi x kurang 3 dan x tambah 2. Nah, ini untuk pemfaktoran. Kemudian yang ketiga yaitu teorema binomial. Nah, untuk mengerjakan soal seperti mencari teorema binomial, syarat yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu dan mengetahui mengenai kombinasi pohon Pascal agar lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti teorema binomial. Jadi untuk kombinasi ini sebagai rumus pengerjaannya, NCR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Intinya kita harus mengetahui dan menguasai dulu kombinasi dan pohon Pascal. Nah, kita lanjut untuk teorema binomial. Ini langsung saja kepada contoh soalnya. Tentukan x kurang 2 berpangkat 6 dengan teorema binomial. Nah, berhubung sudah ditentukan rumus dari teorema binomial yaitu ini. Jadi rumusnya itu A tambah B berpangkat N. Nah, untuk A-nya itu dia akan bagaimana ya? Nah, untuk A-nya itu
akan berpangkat jadi saya akan menjelaskannya secara langsung saja. Dari soal yang diinginkan, X kurang 2 berpangkat 6. Tentukan X kurang 2 berpangkat 6 dengan teorema binomial. Nah, berhubung sudah ditentukan rumusnya, mari kita langsung saja mengeksekusinya, yaitu X kurang 2 berpangkat 6. Untuk kombinasinya itu bermulai dari 0 menuju sampai pangkat yang ditentukan. Nah, ini untuk kombinasi. Sementara untuk X itu dalam hal di sini A, untuk X dia akan berpangkat dari yang perpangkatan tersebut sampai pangkat 0. Nah, untuk yang B yaitu di sini minus 2, dia akan berpangkat dari 0 menuju sampai ke pangkat yang ditentukan. Dia kebalikannya dari X. Nah, langsung saja di sini berhubung rumusnya N C0, berarti di sini 6 C0 X itu di sini A pangkat N, berarti di sini X pangkat 6 dikali B pangkat 0. B di sini 2 minus 2 pangkat 0. Terus sampai semua selesai. Jadi di sini N C1 berarti di sini 6 C1 X pangkat 5 dikali B-nya itu minus 2 berpangkat 1. Nah, ini bisa diperhatikan, ini berpangkat, ini A, dan ini B, dan ini N. Nah, ini untuk pangkat dari A, dia akan berpangkat 6 sampai 0. Nah, sementara yang B yaitu minus 2, dia akan berpangkat dari 0 sampai 6. Jadi dia akan mengulang terus. Untuk kombinasinya dia bermulai dari 0, C0. Untuk A yaitu di sini 6, dia akan berpangkat dari yang ditentukan pangkat 6 sampai 0. Terus berulang sampai 0. Nah, untuk B yaitu minus 2, dia akan berpangkat mulai dari 0 sampai pangkat yang ditentukan yaitu 6. Di sini sudah ditulis. Sehingga menghasilkan 6C0 X pangkat 6 dikali minus 2 pangkat 0 ditambah 6C1. Perhatikan di sini C0, sini C1. Dia akan meninggi terus sampai C6. 6C1 X pangkat 5. Ini diperhatikan juga dari 6, 5, 4, 3. Dia menurun sampai 0. Kemudian dikali B. Sini B itu minus 2 berpangkat 1. Ini dia meninggi. Dia menaik pangkat 1. Terus sampai 6C6 X pangkat 0 dikurang 6C6 dikali X pangkat 0 dikali minus 2 pangkat 6. Nah, kemudian kita jumlahkan, kita cari hasilnya. 6C0 itu berapa, 6C1 itu berapa, 6C2 itu berapa, sampai 6C6 itu berapa. Nah, untuk 6C0 itu di sini sudah ditentukan 6C0.
bahwa 6C0 itu nilainya 1. Jadi pengerjaannya seperti begini. 6C0 sesuai rumus. Berarti di sini 6C0 sama dengan 6 faktorial per 6 faktorial dikali 0 faktorial. Ini 6 faktorial dengan 6 faktorial dicoret sehingga menyisakan 0 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. Sini sudah ditentukan juga 6C0 itu 1 sehingga menghasilkan X pangkat 6. Kenapa di sini tulis X pangkat 6 saja? Karena di sini berhubung kombinasi dari 6C0 itu nilainya 1 dan minus 2 berpangkat 0 itu 1, jadi tidak perlu juga ditulis, sehingga kita tulis saja X pangkat 6 ditambah, kenapa bisa di sini 6? Karena nilai dari 6 kombinasi dari 6C1 itu adalah 6. Kita bisa buktikan 6C1 sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 6 kali 5 faktorial per 5 faktorial kali 1 faktorial. 1 kali 1 faktorial ini dicoret sehingga menghasilkan 6 per 1 sama dengan 6. Hasilnya itu 6, bisa dibuktikan. Nah, di sini 6. Nah, begitupun seterusnya sampai 6C2 itu menghasilkan 15, 6C3 itu menghasilkan 20, 6C4 itu menghasilkan 15, 6C5 itu menghasilkan 6, dan 6C6 itu menghasilkan 0. Oh, maaf, 6C6 itu menghasilkan 1 sehingga tidak perlu ditulis. Ketika kombinasinya sudah ditentukan, sudah dicari, maka kita menjumlahkan apa yang bisa dijumlahkan. Di sini X pangkat 6. Kemudian ini kita kali 6 kali 2, 6 kali minus 2 yaitu menghasilkan minus 12 X pangkat 5. Kemudian 15 X pangkat 4 dikali 4 menghasilkan 60 X pangkat 4. 20 X pangkat 3 dikali minus 8 menghasilkan 160 X pangkat 3. Kemudian 15 dikali 16, 15 X pangkat 2 dikali 16 menghasilkan 240 dikali X pangkat 2. Kemudian penjumlahannya dari 6X dikali minus 32 menghasilkan 192X dan 64. Sehingga didapatlah hasil dari X kurang 2 berpangkat 6 dengan teorema binomial, yaitu X pangkat 6 dikurang 12 X pangkat 5 ditambah 60 X pangkat 4 ditambah 160 X pangkat 3 ditambah 240 X pangkat 2 ditambah 192 X ditambah 64. Itu merupakan dari contoh dari teori binomial. Nah, selanjutnya untuk turunan, sini mencari turunan fx 2 per x pangkat 2. Turunannya yaitu f absen x dari limit dari x menuju 0, yaitu ini rumusnya f x tambah h
dikurang fx per h. Nah, kemudian kita substitusi nilai fx ke rumus ini, sehingga menghasilkan 2 per x tambah h berpangkat 2 dikurang 2 per x pangkat 2 per h. Kemudian kita jumlahkan dengan cara kita jumlahkan ini 2 per x tambah h berpangkat 2 dikurang 2 per x kuadrat dengan cara 2 dikali x kuadrat, sehingga menghasilkan 2x kuadrat dikurangi 2 dikali x tambah h berpangkat 2 per x tambah h berpangkat 2 dikali x kuadrat, sehingga menghasilkan ini penjumlahannya 2x pangkat 2 dikurang 2 dikali x kuadrat ditambah 2xh ditambah h kuadrat. Ini dapat dari mana? Karena ini perfaktoran dari x tambah h per x kuadrat, kemudian kita faktorkan kembali x tambah h. Nah, kita jumlahkan sehingga menghasilkan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang 4xh dikurang 2h kuadrat per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3h dikali h tambah x pangkat 2 dikali h pangkat 2 per h. Nah, selanjutnya sehingga menghasilkan kita eliminasi 2x pangkat 2 itu dikurang 2x pangkat 2 itu 0, sehingga kita coret saja, sehingga menghasilkan minus 4xh dikurang 2h kuadrat per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dikali h ditambah x pangkat 2 dikali h kuadrat per h. Nah, untuk memudahkan menjumlahkan, jadi kita pindahkan dengan cara membalikkan. Jadi ini kita balik seper h menjadi seper h. Nah, ini kita langsung kali saja penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang, sehingga menghasilkan 4xh dikurang 2h kuadrat per x pangkat 4 kali h ditambah 2x pangkat 3 dikali h kuadrat ditambah x pangkat 2 dikali h pangkat 3. Kenapa ini menjadi? Ini dikarenakan dikali h. Nah, setelah semua dijumlahkan, maka kita eliminasi h. Jadi h ini kita coret, h kuadrat dengan h kuadrat kita coret, sehingga tersisa 4x minus 4x dikurang 2 per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikali h pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai h 0, kita kasih masuk, sehingga kita dapat minus 4x dikurang 2 per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3. Nah, ini kenapa hilang? Karena ini h digantikan dengan 0. 0 di pangkat 3 itu akan menjadi 0. X pangkat 2 dikali 0 juga akan 0. Sehingga kita tidak perlu menulisnya lagi. Setelah ini dapat, maka kita turunkan, sehingga menghasilkan minus 4 per 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat. Nah, mungkin itu saya dari saya. Oh, mungkin ada satu lagi, yaitu materi limit. Untuk limit, yaitu di sini limit x menuju 2 dari x pangkat 3 dikurang 8 per x pangkat 2 dikurang 3x tambah 2. Nah, ini untuk mengerjakan limit seperti begini, kita langsung saja menurunkan turunannya, yaitu dari 3x dari x pangkat 3 turunannya yaitu 3x kuadrat per 2x kurang 3. Setelah kita turunkan, kita masukkan, kita substitusi nilai x adalah 2. Kita substitusi sehingga menghasilkan 3, x-nya diganti menjadi 2. 3 dikali 2 berpangkat 2 per 2 kali 2
per 3 sehingga menghasilkan 12 per 1, hasilnya yaitu 12. Mungkin ini saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.